بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإخوة, kita akan mulai kembali mengaji tentang dhawabit yang sangat penting di dalam perjalanan kita bersama Al-Quranul Karim. Manakala waktu itu kita sempat sudah jauh, atau bisa dibilang baru memulai, yaitu mengenai terjemah daripada penyusun kitab ini. Adapun di episode kali ini kita akan membaca mengenai muqaddimah yang ditulis oleh penyusun asli daripada kitab ini, yang mana dipersembahkan oleh pekhidmatnya yang bernama Zuhair Asy-Syawish. Baiklah, kita mulai. Fi dzikri awsafil Qur'anil 'ammatil jami'ah. قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه وتدل أكبر دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan kitabnya dengan sifat-sifat yang mulia, yang dapat menyeluruh, yang menunjukkan pada bahwasannya kitabnya merupakan asal dan pondasi bagi seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat dan seni-seni ilmu atau bidang-bidang ilmu yang memberikan petunjuk kepada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wasafahu bil huda wal rushd wal furqan. Allah SWT mensifati kitabnya dengan petunjuk, al-huda, ar-rushd, ya, jalan petunjuk, wal furqan, dan pembeda, wa annahu mubayyinun wa tibyan, dan dia juga penjelas dan menjelaskan likulli syai', terhadap segala sesuatu. Fahuwa fi nafsihi huda, pada dirinya terdapat petunjuk. Wa yahdil khalqa li jami'i ma yahtajunahu fi umuri dinihim wa dunyahum, dan akan menunjuki makhluk kepada seluruh apa yang mereka butuhkan dari urusan dunia dan urusan agama mereka, agama dan dunia mereka. Wa yurshiduhum ila kulli tariqin nafi', menunjuki mereka ke seluruh jalan yang bermanfaat. Wa yufarriqu lahum bainal haqqi wal batil, dan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wal huda wal dhalal, petunjuk dan kesesatan. Wa bayyana ahla as-sa'adati wa syaqawati bi dzikri awsafil fariqain, dan menjelaskan ahli atau orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan dengan menyebutkan ciri-ciri dari kedua kelompok tersebut. Wa fihi bayanul usuli wal furu', dan juga penjelasan baik itu bagian-bagian pokok dan cabang-cabang. Bi dzikri adillatiha an-naqliyah wal aqliyah, dengan menyebutkan dalil-dalilnya yang naqli dan aqli. Fa wasafahu bi hadhihi al-awsaf al-mutlaqah al-'ammah allati la yashaddu anha syai'un fi ayatin katsira. Dan maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang mutlak ini, yang menyeluruh ini, yang tidak ada sedikit pun menjauh darinya satu apapun daripada ayat-ayat yang banyak. Wa qayyada hidayatu fi ba'd al-ayat bi'iddati quyud, dan mengkaitkan hidayahnya, petunjuk daripada Al-Quran pada sebagian ayat-ayat dengan beberapa kaitan.
qayyada hidayatuhu bi annahu hudan lil mu'minin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengkaitkan hidayahnya, sesungguhnya hidayah itu bagi orang-orang yang beriman, al-muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa, liqaumin yaqilun bagi orang-orang yang memiliki akal, wa yatafakkarun bagi orang-orang yang berfikir, waliman qasadahu al-haq, waliman qasduhu al-haq, dan bagi orang-orang yang tujuannya adalah kebenaran. Wa hadza bayanun minhu ta'ala li syarti hidayah. Ini merupakan petunjuk penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk syarat mendapatkan hidayah. وهو أن المحل لا بد أن يكون قابلا وعاملا. Karena sesungguhnya tempat sasaran itu haruslah menerima dan juga haruslah menjadi pelakunya yang mengerjakannya. Fala budda li hidayati, maka haruslah orang yang mendapatkan petunjuknya itu min aqlin, berupa dia memiliki berupa akal, wa tafkirin dan tafakkur, berfikir, wa tadabburin li ayati, dan juga dia menyelami merenungi ayat-ayatnya. Fal mu'rid alladhi la yatafakkar, maka adapun orang-orang yang berpaling yang tidak bertafakkur, wa la yatadabbar ayati, dan juga tidak pula mentadabburi ayat-ayatnya, la yantafi' bihi, maka dia tidak akan mengambil manfaat dengan Al-Quran. وَمَنْ لَيْسَ قَصْدُهُ الْحَقِّ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي الرَّشَادِ, dan barang siapa yang tujuannya bukanlah kebenaran dan bukanlah yang menjadi tujuannya adalah mendapatkan petunjuk, bal qasduhu fasid, bahkan maksud dan tujuan dia adalah rusak. وَقَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى مُقَاوَمَاتِهِ وَمُعَارَضَتِهِ, dan dia menempatkan dirinya dalam melawan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu min hidayati nasib, maka tidak akan dia mendapatkan sedikit pun bagian daripada hidayah Allah atau hidayah dari Al-Quran. Fal awwal harrama hidayatahu li faqdi syart. Adapun yang pertama, dia tidak mendapatkan hidayah disebabkan dia tidak melakukan suatu persyaratan. Watsani liwujudil mani'. Adapun yang kedua, karena dia terdapat baginya halangan. Fa amma man aqbala alaihi wa tafakkara fi ma'anihi, adapun orang-orang yang bersegera menuju kepada Al-Quran, yang menghadapkan dirinya kepada Al-Quran dan memikirkan, merenungi makna-maknanya, wa tadabbaraha bihusni faham, dan mentadabburinya dengan pemahaman yang baik, dengan maksud yang baik, wasalima minal hawa, dan dia terbebas daripada hawa nafsu, fa innahu yahtadi bihi, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Ila kulli matlub, dengannya dia diberikan petunjuk kepada seluruh apa yang dia inginkan, yang dia minta. Wa yanalu bihi wa yunalu bihi kullu ghayatin jalilatin wa marqub, maka dia akan mendapatkan dengan cara dia, dengan maksud dia yang baik tersebut, dan terlepasnya dia dari hawa nafsu tersebut, setiap tujuan yang mulia dan seluruh apa yang dia inginkan. Wa wasafahu bi annahu rahmah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Quran, kitabnya, bahwasanya dia adalah rahmat. Wahiyal khair ad-dini wa dunyawi al-ukhrawi al-mutarattib ala al-ihtida' bil-Quran. Itu suatu rahmat yang merupakan kebaikan dunia, agama dunia, akhirat, yang akan menggiring dia kepada petunjuk, mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran. Fa kullu man kana a'zama ihtida'an bihi, barang siapa yang mendapatkan hidayah, yang banyak mendapatkan hidayah dari Al-Quran, falahu minar rahmah, maka dia mendapatkan bagian daripada rahmat, wal khair was sa'adah, kebaikan, kebahagiaan, wal falah bihasabi dzalik, dan keberuntungan, kemenangan disesuaikan dengan seberapa usaha dia. Wa wasafahu bi annahu nur, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati kitabnya dengan nur, cahaya. Wa dzalika li bayani, yang mana itu merupakan penjelasan, yang mana Al-Quran adalah penjelas, wa tawdihuhu al-ulum an-nafi'ah, yang menerangkan tentang
ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal ma'anil kamilah, dan makna-makna yang sempurna. Wa anna bihi yakhrujul 'abdu min jami'idz dhulumat, dengan cahaya tersebut seorang hamba keluar dari seluruh kegelapan, dhulumatul jahl wal kufr wal ma'asi wal syaqa, kegelapan kebodohan, kekufuran, kemaksiatan dan kesengsaraan, ila nuril ilmi wal yaqini wal imani wal ta'ati wal rasyadil mutanawwi', menuju cahaya ilmu, cahaya keyakinan, keimanan, ketaatan dan petunjuk yang banyak. Wasafahu bi'annahu shifa'un lima fis sudur. Allah juga mensifati kitabnya sebagai pelipur, pengobatan, obat bagi apa yang ada berupa penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wa dzalika yashmal jami'a amradil qulub, yang mana mencakup seluruh penyakit-penyakit hati. Fa huwa yuwaddih amradal qulub wa yushakhisuha, yang mana kitab Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut menjelaskan tentang berbagai macam jenis penyakit-penyakit hati dan mensifatkannya, meragakannya seolah-olah benar-benar seperti kita melihatnya secara fisik. Wa yurshidul ibad ila kulli wasilatin yahsulu biha zawaluha wa shifa'uha, dan menunjuk dan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya kepada seluruh wasilah-wasilah yang dengan wasilah tersebut menghasilkan kepada apa-apa yang dapat menghilangkan penyakit-penyakit tersebut dan apa-apa yang dapat mengobati penyakit-penyakit hati tersebut. Fayadhkur lahum amrad al-jahl wasyukuk wal-hiyarah wa asbab dhalik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka penyakit-penyakit kebodohan, penyakit keraguan dan keheranan, dan penyebab-penyebab tersebut, penyebab-penyebabnya. Wa yurshiduhum ila qal'iha bil ulumin nafi'ati wal yaqin as-sadiq wa suluk at-turuq as-sahihah, dan memberikan mereka petunjuk kepada cara untuk mencabutnya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan keyakinan yang jujur dan meniti jalan-jalan yang benar. Al-muzilatu li hadhil ilal, yang menghilangkan seluruh penyakit-penyakit ini. ويذكر لهم أمراض الشهوات والغي. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi mereka penyakit-penyakit syahwat, penyakit-penyakit hawa nafsu, wal ghay, dan kedengkian. Wa yubayyin lahum asbabaha wa alamatiha wa atharaha ad-darah, dan menjelaskan kepada mereka penyebab-penyebabnya, tanda-tandanya, dan dampak-dampak yang diakibatkan apapun itu yang memudaratkan. ويذكر لهم ما به تعالج من المواعظ والتذكر والترغيب والترهيب, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka cara untuk mengobati hati tersebut dengan pesan-pesan yang dapat menghibur hati, yang dapat memberikan kesejukan bagi hati, siraman-siraman rohani, wattadhakkur, dan apa saja dengannya kita dapat berzikir, mengingat hal-hal yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa targhib wa tarhib, dan apa-apa saja yang memotivasi dan apa-apa saja yang memberikan kewaspadaan. Wal muqabalatu bainal umur wa tarjihi ma tarajjahat maslahatul ajilatul ajilah, dan juga membandingkan segala sesuatu dari setiap perkara-perkara tersebut dan memberikan suatu kecondongan apa-apa saja yang maslahatnya lebih berat, baik itu maslahat yang bisa disegerakan maupun maslahat-maslahat yang akan menanti pada waktu yang akan datang. Wa wasafahu bi annahu kulluhu muhkam, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mensifatinya bahwasannya Al-Quran seluruhnya muhkam. Muhkam ini maksudnya adalah tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan di dalam Al-Quran. Muhkam ini sudah paten, mantap, tidak ada cacat. Wa kulluhu mutasyabihun fil husni, dan setiap daripada apa yang ada di dalam kitabullah
itu saling menyerupai satu sama lain di dalam kebaikan. Wa ba'duhu mutasyabihun min wajhin, dan sebagiannya menyerupai di pada suatu sisi. Muhkamun min wajhin akhar, dan mantap dan paten pada sisi yang lain. Fa amma wasfuhu fi iddati ayatin annahu kullu muhkam فلبلاغته وبيانه التام واشتماله على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازلها ووضعها مواضعها وأنه متفق غير مختلف ليس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه. Adapun pensifatan Allah Subhanahu wa taala pada beberapa ayat-ayat bahwasannya seluruhnya adalah muhkam, maka itu disebabkan dengan sastranya, retorika yang ada dalam Al-Quran, penjelasan yang sempurna dan kecakupannya pada seluruh hikmah-hikmah yang tinggi dalam menurunkan atau memposisikan segala urusan pada tempatnya dan meletakkan suatu pada tempatnya, dan bahwasannya annahu muttafiq, bahwasannya saling menyepakati, saling bersesuaian, tidak mukhtalif, tidak saling menyelisih. Tidak ada di antaranya di dalam Al-Quran itu perselisihan dan kontradiksi dalam berbagai sisi. Mungkin kita berhenti dulu pada halaman 9 karena ini agak panjang. Intinya adalah ini merupakan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran yang sangat banyak sekali yang perlu kita tadabburi bersama. Sifat-sifat yang tersisa insyaAllah pada sesi yang akan datang. Semoga bermanfaat dan memberikan kepada kita pencerahan dan keyakinan dan keimanan di setiap episod ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.